bersih gitu loh. Enak liatnya. Lihat satker wih nggak ada masalah, kita juga senang. Halo teman 154, selamat datang di Podcast Cempaka, podcast persembahan KPPN Amlapura untuk Anda. Pada podcast episode 4 kali ini, kita akan membicarakan tentang persiapan untuk menghadapi open period rekonsiliasi tahun 2021. Nah, bersama saya, Lepetra Wicaksono sebagai host, dan ditemani oleh narasumber kita yaitu Mbak Emiliana, ini dari seksi Vera atau verifikasi akuntansi di KPPN Amlapura, dan juga tamu spesial kali ini ada Spesial sekali. ada Ibu Aryani dari Kejari Karangasem ya Bu ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama mungkin ya. Kita kan membicarakan tentang rekonsiliasi periode 2021 ya Bu ya. Saat ini belum buka. Nah, kita akan mempersiapkan apa saja sih yang harus kita persiapkan gitu ya. Nah, mungkin saya pengen tahu nih yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi rekonsiliasi tahun 2021 itu apa saja? Mungkin dari KPPN dulu ya. Yang dipersiapkan oleh KPPN apa? Silakan Mbak Emil. Untuk menghadapi rekonsiliasi laporan keuangan tahun 2021 ini, mungkin ada beberapa hal dari KPPN yang dipersiapkan. Contohnya yaitu yang pertama, review atas pelaksanaan rekonsiliasi di tahun 2020. Mungkin ada beberapa transaksi dari Satker yang tidak normal atau seharusnya tidak ada, itu kita jadikan pembelajaran agar itu tidak terjadi lagi di rekonsiliasi tahun 2021 ini. Lalu kemudian kita berusaha untuk terus berkoordinasi dengan Satker untuk meningkatkan kualitas data pada rekonsiliasi laporan keuangan tahun 2021 ini. Selain itu saya juga selalu memantau ini perkembangan di grup WA Vera Nasional, karena biasanya itu seringkali info-info terupdate itu dapatnya dari situ, karena kan itu isinya itu orang-orang dari kantor pusat, dari Dit APK ada, Dit SITP ada, dari Vera pelaksana Vera di KPPN seluruh Indonesia itu ada. Jadi biasanya kita itu saling sharing kayak informasi, pengetahuan kayak gitu. Jadi kalau ada info terbaru itu seringnya itu lebih dulu dapat dari situ daripada itu ya. Jadi dapat dari situ dulu, nanti baru deh besoknya ada di Nadine gitu. Nah gitu. Jadi saling sharing gitu. Mungkin kalau tentang permasalahan juga kan apa yang terjadi di KPPN lain itu sering banget itu juga nanti juga permasalahan itu ada di KPPN bisa aja Satker di kita. KPPN kita Jadi ya. ketika mereka itu udah bisa nemuin solusinya, itu bisa saya jadikan juga di Satker kita gitu. Terus kemudian saya juga berusaha untuk terus mengupdate informasi, jadi apalagi tentang aplikasi terbaru. Jadi kalau ada update informasi mengenai aplikasi, nanti saya langsung sampaikan ke Satker seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau dari Ibu Aryani, ini dari Kalau kami dari Satker, yang dipersiapkan itu kan ada ini penginputan saldo audit dulu. Nah setelah itu baru kita input ini SP2D, SPM SP2D-nya dicek berulang-ulang dulu biar enggak sampai ada, biasanya kan salah tanggal tuh, terutama gaji. Nah itu biasanya kan kita bikinnya gaji lebih awal, nah tanggalnya kemungkinan lupa. Nah itu yang sering saya alami sih. Ya. Nah, terus yang penting itu kan kalau sekarang untuk yang penerimaan kan kita di Satker kami ada PNBP. Kalau sekarang sih PNBP itu kita udah nggak input manual lagi, sudah ada dari Simponi kan, Simponi. Jadi lebih memudahkan lah
kalau di Saiba. Nah yang paling penting itu sebenarnya rekonnya yang dari Simak BMN. Dari Simak ke Saiba ya Bu? Iya ke Saiba, karena prosesnya lebih panjang itu. Yeah. Dari kita harus persiapan persediaan, input persediaan banyak tuh biasanya. Dari aplikasi persediaan ke aplikasi ke Simak ke Saiba. Nah, kalau mungkin untuk Cakpot kan kita tinggal ini aja, ambil ininya aja, dokumennya aja. Jadi bisa. Sebenarnya lebih simpel di Saibanya sih. Yang lebih susah itu sebenarnya di Simak BNN-nya. Berarti harus di inputnya nggak boleh lewat tuh ya? Ya, itu. Berarti ini ya Bu, digitalisasi dokumen sumber untuk input itu juga penting juga ya? Juga, iya penting. Terus ini juga apa? Kita juga butuh SDM yang ngerti aplikasi sebenarnya. Karena mumpung ini kan ada tenaga baru, jadi agak mudah-mudahan ya agak ringan nanti pekerjaan kami. Jadi ini ada persiapan SDM-nya? Ya, ada persiapan SDM juga sih. Ya, itu penting sih Bu, karena kalau SDM yang sudah tahu terus tiba-tiba ada ini kan misal pindah atau gimana kan jadi itu. Ya jadi transaksinya malah terganggu kan. Rekon nanti harus ada transfer ilmu seperti itu. Harus. Kalau bisa jangan pelit ilmu. Iya, betul. Kan kalau kita pintar sendiri nggak bagus juga. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh Satker, mungkin bisa jadi pengingat juga, terutama itu tanggal-tanggal SP2D kalau di Saibanya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya itu mungkin kan di tahun 2020 Bu, itu ada dalam rekonsiliasi itu ada permasalahan gitu ya. Nah itu biar di tahun 2021 ini tidak terulang lagi gitu, ada strategi khusus nggak Bu? Kalau strategi khusus ya kita ngikut gini aja, pusat aja. Kalau memang sudah fix gininya kan kita ngikut di Pak RKKN itu. Ya kalau nantinya memang ada masalah ya kita usahakan perbaiki. Yang tergantung minta bantuan sama sama KPPN ya. Kan gitu. Kan harus bersinergi ya sama Satker. Iya benar sekali Bu. Ya mungkin itu aja. Gitu. Kalau dari KPPN mungkin? Kalau dari KPPN sih sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi kayak upaya agar transaksi-transaksi yang tidak normal di tahun 2020 itu nggak terjadi lagi. Contohnya kalau jurnal tidak lazim itu biar nggak terjadi lagi gimana? Contohnya kayak yang ini lebih meng-highlight transaksi-transaksi belanja barang yang seharusnya belanja barang itu jadi belanja modal karena nilainya di bawah kapitalisasi. Seperti itu. Terus nanti kalau untuk Satker lain itu biasanya ada transaksi TKTM. Jadi untuk transfer keluar transfer masuk itu kita tuh berupaya supaya Satker tuh terus meningkatkan koordinasi dengan Satker pemberi maupun Satker penerima. Soalnya biasanya itu ini Bu, dia itu si Satker pemberinya itu udah catat, tapi si penerimanya belum catat, atau si pemberinya udah belum catat, tapi si penerimanya udah catat, nanti jadinya selisih di antara dua itu. Nah itu mungkin koordinasi sama ini antara operator Simak BPN-nya, karena yang input kan di Simak. Iya. Nah kalau posisinya di Saiba kita cuma nerima aja. Gitu. Berarti dari operator operator Simaknya. Kalau jurnal tidak lazim itu di kami tahun lalu ada. Iya. Itu salah gini. Itu dah seharusnya belanja barang jadi belanja modal. Iya banyak gitu seperti itu. Mungkin semua. Ya karena di RKAPL-nya emang ini ya. Ya kalau TKTM itu yang transfer biasanya kita dapat transfer dari pusat. Dari pusat. Nah itu biasanya itu barang-barang gede-gede. Iya.
Biasanya emang dari pusat gitu. Itu berarti operator BUMN-nya harus ini ya, harus aktif ya? Iya, harus aktif dan ini melek juga. Iya. Melek, nggak bisa salah-salahan. Karena itu udah nanti kalau nggak sinkron di Saibo malah kelihatan. Iya. Ya. Jadi selisih malah. Tapi kalau Ibu sebagai operator e-recon biasanya menggunakan fitur e-recon yang ini nggak sih Bu? Apa? Ini? Profil kualitas. Ya, profil kualitas keuangan. Yang dia langsung ketahuan. Jadi ada di mana gitu. Ada kayak begitu ada ada DKTM enggak, ada saldo tidak normal enggak. Iya, biasanya di ini dilihat-lihat. Biasanya kan ada kita baru habis upload kan nunggu biasanya kan 6 jam ya kalau nggak salah. Iya. Olap datanya. Olap datanya kan 6 jam. Nah, setelah itu sekarang upload biasanya besoknya baru dapat periksa. Ada nggak DKTM atau yang lain-lainnya? Berarti itu rutin dilihat ya Bu ya? Rutin. Kalau bisa sih harus setiap bulan, setiap kita habis upload. Iya. Berarti setiap upload hasilnya dilihat dulu ya? Yang pertama kita lihat itu kan spreadsheetnya apa di pesan itu ada beda biasanya kan di setelah ini upload di e-recon, kalau ada beda dari kita pasti ngasih. Iya, ada beda. Nah, biasanya kan bedanya itu di DIPA. Biasanya tanggal DIPA. Nah, itu sering terjadi loh. Hampir tiap tahun kayaknya. Biasanya tanggal DIPA kita beda dengan tanggal yang di gini sama dari SAI sama SIAP itu beda. Tapi kalau selama ini untuk tanggal sih tetap kita perbolehkan sih Bu. Yang kita harus ubah tuh biasanya kalau nomor dokumen itu nomor dokumen terus kalau nggak gitu nanti di ini nominalnya gitu, atau nggak gitu akunnya biasanya. Mau nanya nih, bisa nggak disinkronkan biar bersih gitu loh? Kan biasanya kalau kita melihatnya bersih kan tanpa ada yang beda itu kan lebih enak dilihat. Iya. Ya selama ini sih kalau untuk pagu belanja pasti ya Bu ya. Iya, pagu belanja. Di sheet pagu belanja itu pasti banyak banget beda karena itu bedanya di tanggal juga. Jadi selama ini kita nyocokinnya tuh akun sama nominal gitu. Oh iya. Karena itu bentukan dari aplikasi e-reconnya sih Bu. Mungkin gitu. Nanti kalau dari developer e-reconnya bisa ini sih ya. Biasanya kan selama ini sih nggak begitu bermasalah ya kan? Iya, memang sih nggak dipermasalahkan, cuma ya beda aja. Ya beda kelihatannya kok nggak bersih. Nggak bersih. Kalau ya kalau bisa sih ya biar sama bersih gitu loh. Enak liatnya. Kita juga kalau sekali kerja langsung lihat hasilnya itu bagus, senang sekali. Puas gitu loh. Iya. Ya kita juga di KPPN kalau lihat satker nggak ada masalah, kita juga senang. Mudah-mudahan ya. Yeah. Nanti mungkin dibantu juga. Iya, pasti. Ya kan tidak semua orang kemampuannya sama. Nah itu di kami juga sering banyak masalah, sudah dibantu juga KPPN dan terima kasih. Iya. Mungkin itu aja dulu. Iya. Ada tambahan? Gimana Mbak Iman sudah? Oke. Mungkin untuk selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya itu terakhir sih ini sebenarnya. Jadi karena waktu yang terbatas juga ya. Jadi pertanyaannya itu mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Satker terutama untuk untuk menghadapi open period e-recon tahun 2021. Itu iya. Mungkin ada pesan-pesan. Jadi saya dulu. Iya. Kalau dari KPPN sih ya ini mohon untuk Satker dapat menggunakan profil kualitas laporan keuangan yang ada di aplikasi e-recon LK. Di situ udah sangat lengkap banget sih kalau menurut saya. Jadi ketika ada transaksi yang tidak normal, yang tidak seharusnya ada, itu bisa dideteksi sedini mungkin. Jadi kalau kita pakai fitur itu,
kita tuh bisa tahu gitu Bu. Jadi kayak ada apa sih yang salah, apa sih yang ini gitu. Jadi kita sih berharapnya untuk supaya kualitas laporan keuangan Satker Mitra KPP 6 Lapor itu bagus. Dan ini mohon diingatkan juga, kadang-kadang kan kita lupa. Nah karena pekerjaan biasanya kan enggak itu aja yang kita kerjakan. Itu juga terus terang kalau di kami kan banyak rangkap jabatan juga, banyak rangkap pekerjaan. Karena seperti yang tadi kita bilang, kita kurang pegawai dulunya. Nah sekarang kan sudah ada tambahan, mudah-mudahan masih bisa lebih baik ya Bu. Ya, kita berharapnya juga seperti itu. Iya, mudah-mudahan ya. Biar jadi KPP yang terbaik lah. Ya, amin. Kalau dari kami sih pesan dan kesannya, mohon dibantu aja untuk kerjasamanya. Kalau ada apa-apa di share di grup atau bisa japri juga. Kalau di japri kan sifatnya lebih pribadi, tapi kemungkinan kan ada permasalahan seperti di Satker kami, ada juga di Satker lain. Ya. Jadi bisa dilihat bareng-bareng gitu ya. Bisa dilihat bareng-bareng lagi. Ya. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Oke, karena waktu juga yang memisahkan kita, jadi podcast episode 4 kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Mbak Emil, terima kasih Bu Aryani ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Ya. Oke, terima kasih teman 154. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast episode 4 kali ini. Terima kasih. Dadah.